Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum saya berangkat call job keluar, ini ada garapan eh, di rumah. Ini banyak sebenarnya garapan kita. Namun kita perbaiki satu dulu ya. Doain saja semoga bisa berhasil. Nah, sebelumnya tapi saya akan bercerita sedikit. Ini kalau dari informasi yang punya, katanya sih TV-nya warnanya gelap merah begitu, gelap kemerahan. Namun setelah saya cek tadi, saya sudah nyalakan TV-nya, ternyata meteran di rumah langsung jepret atau jeglek atau ngetrip ya, itu bahasa ilmiahnya. Nah, jadi nggak sesuai dengan yang diomongkan yang punya. Mungkin ini sudah pernah masuk ke bengkel lain ya, mungkin tidak teratasi, dan mungkin STR-nya rusak, mungkin nggak tahu lah, itu mereka yang tahu ya. Yang jelas di sini dengan kenyataannya seperti itu, dan sudah saya ganti nih. Kalau untuk LG 29 inci harusnya bukan ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, STR dari bawaan TV ini. Sebenarnya kalau bawaan aslinya bukan ini ya, ini punya LG 21 inci. Ini pun yang model jadul biasanya LG-nya. Kalau LG Slim seperti ini yang 29 inci bawaannya STR W6556A, dan sudah saya ganti dan TV-nya sudah berhasil nyala. Namun itu tadi, ini baru sesuai dengan yang dikatakan yang punya. Untuk yang dibilangkan sama saya terakhir, gambarnya gelap dan kemerahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi biar teman-teman nggak penasaran, kita akan nyalakan saja. Kita akan tes TV-nya. Ini sudah nyala. Kita akan masukkan gambar aja ya, suara nggak usah nanti ganggu. Bentar, kita ambil channelnya. Nah, jadi gambarnya gelap kemerahan seperti ini teman-teman. Nah, untuk kerusakan seperti ini yang akan kita cek terutama adalah pada pin G2 nya, pada soket tabungnya. Kita akan cek berapakah nilainya, itu yang utama. Nanti kalau di situ oke, kita akan cek ke heater dan ABL nya. Jadi untuk TV LG yang sering saya jumpai kerusakan seperti ini, kebanyakan sih kerusakannya pada CRT atau tabungnya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan ukur saja tegangan di pin G2 pada tabungnya nih. Ini dia. Kalau dari sini kita hitung, ini KB atau katoda biru, heater 1, heater 2, KR katoda merah, dan ini dia G2. Terukur hanya 48 volt teman-teman. Kita akan putar-putar dulu screen playbacknya sebentar. Nah, 48 volt. Kita akan putar-putar screen playback nih. Sampai mentok ke kanan. Ini mentok nih teman-teman, sudah mentok. Saya putar-putar ke kanan, ternyata hanya 33 voltnya. Ini kita putar lagi ke kiri. Oke, dia naik. Putar lagi ke kiri, bentar, naik 84, 100, turun lagi 115, 145, 177, 190, 209. Kita lepas, tetap di 212. Gambar terang. Nih terang, itu sempat terang. Ini terang ya, tetap merah ya. Dan turun lagi teman-teman ya. Dia ketika tadi kita ukur
di luar sampai 212 volt. Ini turun lagi 68, jadi nggak stabil ya. Kalau diputar-putar kadang naik sampai 212, 215, habis itu dia turun lagi. Jadi kalau untuk kasus seperti ini, untuk memastikan apakah kerusakannya itu di screen playbacknya atau di CRT, maka kita akan matikan TV-nya dulu. Oke, kemudian kita akan open kabel G2 teman-teman, kabel G2 yang kecil ya. Kalau yang besar ini fokus, yang kecil yang dari playback ini adalah G2. Jadi kita akan open seperti ini, kemudian pasang lagi soket CRT nya. Nah, ini kita lepas seperti ini, lalu kita akan nyalakan TV nya kembali. Kita akan ukur tegangan G2 nya tanpa CRT ya. Oke, sudah nyala. Kita akan tes berapa tegangan G2 nya tanpa CRT. Oke, 223 ya. Kita akan putar mentok screen playbacknya. Ini kita putar dulu sampai mentok. Oke, sudah mentok. Kemudian kita akan ukur kabel G2 nya, terukur 410 dan stabil ya, tidak turun-turun lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk mengetahui masalahnya di CRT atau di screen playback masalahnya. Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita pastikan kemungkinannya tinggal 2 ya. Tadi penyebabnya bisa disebabkan oleh CRT rusak atau kapasitor keramik. Ini kan ada kapasitor keramik di pin G2 ya. Ini dicek juga. Kalau nanti ini bagus, artinya CRT bermasalah. Nah, boleh kita matikan dulu, langsung kita ganti juga boleh. Atau kita ukur juga boleh kapasitor keramiknya ini ya. Namun sepertinya sih sudah dicek sih. Kalau dari solderan bekasnya di open sudah. 122. Kita ganti saja dengan yang lainnya. 102 aja kita ganti untuk perbedaannya saja, nanti bagaimana hasilnya. Nah, ini dari cabutan ya, dari TV yang masih normal. Ini kita untuk ngetes, kita akan lihat hasilnya. Ini pasang di belakang aja. Jadi nggak perlu kita ukur, langsung saja ganti untuk memastikan. Kita akan ukur tegangannya saja ya teman-teman. Ini kita nyalain. Oke. Oh, kita pasang kembali kabel screennya. Oke, ini posisi playbacknya mentok ya. Posisi screen playbacknya maksudnya. Ini yang paling bawah. Kita posisikan keadaan mentok ke kanan. Nah, kita nyalakan. Oke, lalu kita akan ukur di pin G2 nya setelah kita ganti kapasitor keramiknya ini. Dan ternyata masih sama teman-teman, 69 ya. Ini padahal posisinya mentok screen playbacknya. Jadi jelas kalau sudah seperti ini kerusakannya itu pada CRT. Nah, bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi kerusakan gambar gelap yang disebabkan CRT-nya yang lemah? Hanya satu cara teman-teman, ganti CRT atau kita akan door CRT-nya. Nah, untuk kali ini maka kita akan coba door ya, CRT-nya bagaimana hasilnya nanti setelah kita lakukan pengedoran. Nah, sekarang kita sudah siapkan nih soket kosong dan alat door CRT. Jadi buat yang sudah pernah melihat video saya sebelumnya ya mungkin sudah tahu ya cara pengedoran ya. Namun kalau yang belum ya silahkan disimak video ini agar tidak gagal paham.
Jumlah kaki soketnya ada 9 teman-teman, tapi yang kita pakai tetap hanya 7 ya. Kalau yang 2 kita bengkokkan saja, yang ujung sama ujung. Dan ini yang hitam, kabel yang penjepitnya hitam ini adalah heater. Kita letakkan di heater 1 dan heater 2. Nah, seperti ini. Ini pin KB katoda biru, ini pin KR katoda merah, dan ini G2. Ini pin green KG, dan ini pin ground. Untuk kabel yang ini, yang cepitnya merah ini, salah satunya diletakkan pada ground ya. Ini bebas ya, kabel ini dibalik juga bisa, dan heater 1 heater 2 juga begitu ya, dibalik juga nggak apa-apa ya, tetap dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, saatnya kita akan colokkan listriknya. Kita nyalain. Oke, sudah nyala ya. Nih, perhatikan. Lalu kita biarkan selama kurang lebih mungkin sekitar 1 menitan ya. Nah, jadi sudah lebih dari 1 menit ini teman-teman ya. Kita akan ukur emisinya. Ini kita gunakan tester analog skala kali 1K. Jadi probe hitamnya itu letakkan di ground CRT, dan probe hitamnya letakkan di pin setiap katodanya ya, katoda biru, merah, dan hijau. Nah, seperti ini. Nah, jarum testernya naik mentok ya teman-teman, sampai ke 0, menandakan emisinya bagus ya. Namun untuk tingkat kekotoran di plat katodanya kita akan tes melalui lampu. Ini KR nya oke juga, ini KG oke juga ya. Nah, emisinya sepertinya bagus, tapi kita akan cek dari lampu indikator alat door servis kita. Kalau dia menyala terang normal, artinya keadaan atau kondisi CRT nya itu di pin katodanya itu masih oke, tidak terlalu kotor ya. Tapi kalau dia redup atau mungkin tidak menyala, maka kemungkinan besar plat katodanya itu kotor. Nah, seperti ini. Nah, ini lampunya redup teman-teman. Ini menandakan plat katodanya ini kotor. Kemudian ini KR. Juga redup ya. Kemudian KB. Nah, KB-nya sedikit lebih terang. Ini terang ya, lumayan terang sih. Tapi terangnya tidak normal ya, masih ada seperti bergetar-getar. Nah, terang redup. Nah, jadi kita akan buat lampu indikatornya ini menyala dengan terang teman-teman. Caranya yaitu ya kita sentuh-sentuhkan seperti ini, atau kita jepitkan seperti ini, dan kita tunggu beberapa menitan ya, atau mungkin sampai kurang lebih 1 jam 2 jam. Namun saran saya sekitar 10 menit
itu dilepas, kemudian dicolokkan lagi jepitannya supaya panas CRT nya tidak terlalu over ya, karena kalau seperti ini CRT akan hangat-hangat panas begitu teman-teman jika dibiarkan sampai mungkin lebih dari 15 menit ya. Jadi saran saya dilepas kemudian disuntikkan lagi seperti itu. Kita tunggu beberapa menitan sampai lampu indikator itu menyala dengan terang. Kalau bandel boleh kita over tegangan heaternya, ini yang 6 ya. Kalau yang ini yang 9. Kita gunakan dua tegangan 6 dan 9 volt AC. Yang 9 maka akan menyala dengan terang karena tegangannya di atas normal tegangan heater pada umumnya ya, biasa 6 volt sekitar gitu. Nah, jadi kalau sudah di posisi tegangan 6 volt nanti lampu indikator outdoor CRT ini menyala normal, maka kita sudahi pengedorannya. Namun kalau belum ya kita lanjut terus. Nah, seperti itu ya, kita tunggu ya. Sudah setengah jam teman-teman, ada kurang lebihnya sekitar gitu, dan lampu indikator outdoor CRT kita sudah menyala di setiap pin katoda ya. Perhatikan ini KG, ini KR, dan ini KB. Jadi sudah menyala terang semua dengan tegangan heaternya 6 volt ya, 6 volt AC. Kemudian untuk pin G2 tinggal sentuh-sentuhkan saja seperti ini teman-teman. Siapa tahu di dalamnya mungkin kotor, bisa rontok ya, kita harapkan seperti itu. Nah, saya rasa cukup. Kemudian kita akan matikan alat door CRT kita, dan kita akan tunggu leher CRT nya ini sampai dingin ya, baru nanti dinyalain. Jangan keadaan lagi panas seperti ini kita nyalain, takutnya nanti terjadi short. Kita akan tunggu beberapa menitan ya sampai dingin leher CRT nya ini. Oke, sekarang sudah terasa dingin ya layar CRT nya. Kita akan pasang kembali soketnya ini. Kemudian untuk kapasitor keramik G2 nya ini ya kita pakai yang ini dulu aja biar lebih cepat ya. Ini yang bawaannya sebenarnya sih nggak masalah juga, ini bawaannya, ini hanya untuk tes saja, nggak apa-apa. Kita akan nyalakan receiver dulu ya. Nih receiver, mana receivernya? Oh, ini dia. Oke. Untuk pertama sekali kita menyalakan TV yang udah habis di door CRT seperti ini, jadi jangan takut-takut ya teman-teman. Kalau nanti gambarnya belum bagus, dimatikan lagi, kemudian dinyalakan lagi, dimatikan lagi, dinyalakan lagi, seperti itu ya. Ini kita colokkan dulu. Oke,
Ini kita nyalain seperti ini. Oke, sudah nyala. Nah, hasilnya seperti ini. Matikan lagi, jangan takut ya, karena memang hasil dari door CRT itu nggak langsung mulus-mulus begitu ya. Butuh beberapa kali menyalakan, matikan. Nah, perhatikan ya, bisa teman-teman lihat setelah kita mengedor CRT-nya dan hasilnya oke nih. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap kita melakukan pengedoran CRT itu jangan takut, nyalakannya itu bisa 2, 3, bahkan 4 kali kita matikan, hidupkan, baru nanti didapatin hasil yang bagus ya, seperti ini. Jadi sudah jelas ya, jadi kerusakannya itu pada CRT-nya. Kita akan ukurkan kembali tegangan G2-nya ya, sebentar. Untuk tegangan G2-nya, kalau TV LG 29 inci sekitar 130-an juga sudah normal. Ini kita akan ukur. Ini berapa kita lihat. Nah, ini 300-an ya, 398. Ya, tergantung hasil tampilan di layar. Kalau sekitar segini sudah bagus ya, artinya segitu takarannya. Kalau kurang ya bisa nanti diputar potensial screen playback ini. Nah, jadi demikian ya, semoga saja bisa ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, dan kita nanti akan kembalikan nih kapasitor keramiknya, karena ini nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.